Dalam penanggalan Hijriah, bulan Ramadan segera berakhir. Sementara tarikh Masehi Warsa bertukar menjadi April. Tapi hati-hati, meski sasi berganti, tapi justru bencana akan lebih besar. Banjir barangkali makin kecil, namun gempa datang dengan ancaman yang lebih dahsyat. Pesan agar di bulan April mewaspadai gempa besar datang dari paranormal Dayak Nyai Dewi Rantian. Walaupun banjir masih akan melanda sejumlah daerah, tapi ancaman paling serius datang dari perut bumi. Sebab potensi terjadinya gempa besar sangat terbuka. Sementara itu, paranormal senior Eyang Rati juga menangkap sinyal buruk di pertengahan bulan April. Tapi benarkah setelah semua bencana ditumpahkan di atas bumi, akan datang bencana pamungkas? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memori ngeri tentang banjir bandang yang melanda Jabodetabek hingga Sukabumi masih menjadi rekaman traumatik. Semua menjadi was-was jika hujan datang lebih lama, sebab kemungkinan terjadi banjir bandang sangat besar. Apa boleh buat, berdasar sinyal yang ditangkap paranormal Nyai Dewi Rantian, banjir masih akan melanda, meski tidak separah sebelumnya. Sejumlah wilayah di Jabodetabek tetap harus hati-hati, juga daerah-daerah lain, karena banjir yang diiringi tanah longsor mengancam beberapa wilayah yang berbukit. Setelah itu yang saya lihat juga akan yang perlu diperhatikan tuh kayak longsor ya. Jadi perhatikan banget orang-orang yang di daerah perbukitan, ya, yang di bawah-bawah perbukitan tinggal rumahnya. Setelah itu pokoknya di daerah Cianjur, Bogor, Puncak. Perhatikan hati-hati banget, pokoknya di daerah situ itu takutnya nanti akan ada gempa bumi lagi yang lumayan besar yang membuat akan ada longsor itu, seperti itu. Banjir memang mungkin menyingkir, tapi jangan salah langkah, sebab saat banjir hilang datang gempa tergarang. Lewat penglihatan mata batinnya, Nyai Dewi Rantian melihat banjir yang bagai menenggelamkan kota-kota besar sudah mulai berkurang daya rusaknya. Tapi yang lebih menakutkan, justru gempa yang potensinya menjadi gempa besar sangat terbuka. Nanti, tapi bukan banjir ya, tapi yang saya malah takutin tuh takutnya ada gempa bumi yang membawa efek yang lumayan besar nanti buat masyarakat itu aja. Jadi saran saya sih harus berhati-hati itu aja. Tapi apa sesungguhnya yang membuat alam sebagai sumber kehidupan justru merusak lewat bencana yang dikirimkannya? Alam itu tidak pernah merusak manusianya, tapi manusialah yang merusak alam. Teguran dari alam, teguran dari Allah Ta'ala, teguran dari Tuhan juga buat kita supaya apa? Supaya kita itu bisa bersyukur. Bagaimana caranya kita menjaga alam? Kemurkaan semesta juga dipicu oleh rasa cinta yang hilang. Pertalian batin antara alam dengan manusia nyaris hilang. Terbukti, tidak ada lagi yang bersedia merawat hubungan batin itu lewat ritual-ritual sakral agar alam tidak murka. Semua prosesi yang dulu selalu dilakukan para leluhur sebagai ucapan terima kasih pada semesta saat ini sudah ditinggalkan. Akibatnya, hubungan manusia dengan alam kian renggang. Kalau orang zaman dulu ya, orang mau menanam padi aja, orang ada ritual. Minta mendoakan supaya mereka nanamnya ini padinya nanti tidak ada hama, tidak ada apa.
Kan seperti itu. Nanti orang mau panen, ada sembahyang lagi, ada ritual lagi orang. Kan orang zaman dulu seperti itu. Setelah itu orang mau ada untuk pemotongan orang mau bikin apa, pasti ada ritualnya. Ke air juga ada ritualnya, untuk di hutan ada juga orang, kan kayak gitu zaman dulu. Sekarang tuh udah mulai lupa. Bencana alam memang tidak datang tanpa sebab. Kehadiran yang membawa wajah paling garang adalah akibat kerusakan yang diperbuat manusia. Jadi, salah satu yang bisa dilakukan ialah memperbaiki kerusakan, kemudian selalu menjaga agar semesta lestari dalam memberi segala rupa keberkahan, termasuk menjadi lumbung yang menyediakan kebutuhan hidup. Mulai sekarang kita harus merubah diri kita. Jangan pernah kita merusak alam. Bila mana alam marah, pasti kita akan lebih rusak jauh. Satu, kalau alam rusak, makanan kita pasti akan berkurang. Kalau alam rusak, pasti air akan tidak ada. Sedangkan kita manusia ini, kita butuh air, kita butuh makanan. Kan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita merawat alam kita, merawat lagi hutan-hutan kita, supaya apa? Supaya kita tuh hidup kita bisa lebih baik lagi ke depan. Bisa jadi banjir tak lagi memberi ancaman berarti, tapi masih ada bencana lain yang mengusik, salah satunya gempa besar. Tapi benarkah akan datang bencana pamungkas? Mungkinkah jauh lebih menumpas? Apa pesan Eyang Rati dalam menghadapi bencana terakhir itu? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memang, sebagai manusia tidak ada yang bisa dilakukan selain menghadapi segala bencana dengan hati tenang. Menurut paranormal senior Eyang Rati, mempersiapkan hati tenang adalah hal terpenting agar bisa bersyukur. Sebab, segala bencana hakikatnya adalah cobaan yang datang dari langit untuk menyempurnakan kepasrahan pada Tuhan. Setelah sebuah kepasrahan itu, malapetaka mulai mereda. Ya, April sudah selesai. Seperti yang katakan itu kan sampai Maret, tapi ini April sudah mulai selesai. Makanya yang tadi katakan, kita bersyukurin aja apa yang kita terima hari ini gitu loh. Karena itu cobaan agar orang itu ingat kepada Gusti Allah, ya. Kalau kita nggak ingat, wah ini nyalakan pemerintah si A, si B, si C. Setelah bersyukur karena mampu melewati setiap ujian, segeralah berbenah. Jangan lagi merusak alam, sehingga semesta tidak menampakkan wajahnya yang paling bengis. Jadi seyogianya baik-baiklah untuk menjaga bumi kita pertiwi ini, alam semesta kini yang kita pijak, ya. Karena mereka pun akan menjerit, pohon-pohonnya kita tebangin, sungai nggak diurus, ya. Ini adalah alam semesta akan murka. Murkanya ya berupa begitu, banjir bandang, jugruk, ya, longsor, bergejolak semuanya. Ya. Jadi seyoganya berhati-hati karena ini masih ada sampai bulan April. Segala bencana yang terus-menerus memberi hantaman sejak awal tahun akan segera berakhir. Setidaknya, menurut Eyang Rati, setelah memasuki pertengahan bulan April. Tapi jangan lengah, sebab masih ada bencana penutup yang tak kalah menakutkan. Angin puting beliung. Baru setelah puting beliung berganti menjadi angin puyuh, semua mereda. Alam memasuki fase harmoni karena semua bencana sudah ditumpahkan. Tetapi nanti kalau sudah angin puting beliung, puyuh, ya angin itu baru selesai. Seperti itu, pamungkas. Ya, pamungkas. Karena semua, maaf kalau dalam orang Hindu,
itu semua sudah dikeluarkan. Jadi dewa Bayu itu dewa angin, semua sudah keluar, Agni, ya, api dari gunung-gunung, terus semua dari samudra, ya, itu sudah pada keluar. Sekarang ini makanya aku bilang patut berhati-hati, patut bersyukur, lebih dekat lagi sama Gusti Allah. Karena hukum alam itu beda dengan hukum manusia. Datangnya itu tiba-tiba atau malam. Selain bersyukur karena masih diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan, apa yang harus kita lakukan? Adakah amalan atau doa-doa keselamatan untuk menghadapi segala bencana? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Bulan suci Ramadan sudah memasuki pesan terakhir. Tapi ingatan buruk tentang banjir belum menyingkir. Apalagi ramalan-ramalan menakutkan berhubungan dengan banjir besar terus berdatangan. Tapi Ustadz Mohai menitipkan pesan untuk tidak perlu takut. Yang harus dilakukan adalah waspada, hati-hati, serta mempersiapkan diri menghadapi bencana. Selebihnya, serahkan semua kepada Tuhan. Jika memang banjir dan semua bencana yang mengancam datang bersama-sama, berserahlah pada Yang Maha Kuasa. Anggap sebagai ujian yang akan membawa kebaikan. Apalagi ujian itu datang di bulan baik seperti Ramadan. Semoga setelah ujian dan cobaan akan datang hari tenang yang lebih benderang. Ya, kita mengenal bahwa puasa itu sendiri adalah bulan kesabaran, ya. Ya, bulan kesabaran. Jadi ada sebuah makalah yang bilang begini, siapa yang mampu menjaga dosa di hari Jumat, maka dia akan mampu menjaga dosa di hari yang lain. Siapa yang mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, maka dia akan mampu menjaga dosa di bulan lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa dari Jumat, maka dia akan mampu berdosa di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu menjaga dosa di bulan Ramadan, dia akan mampu berdosa di bulan yang lain. Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran untuk menjauhkan diri dari hal-hal apa yang dilarang oleh Allah. Yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang haram, gitu. Dan sabar itu ada 3 lagi. Wah, habis kita nih ngaji nih. Ada sabar pertama dari musibah. Ya, yang kedua, sabar dalam beribadah. Yang ketiga, sabar menjauhi maksiat. Nah, ranking ketiga, bersabar dalam musibah. Itu ranking ketiga. Ya, ranking kedua, bersabar melaksanakan ibadah, sholat, puasa. Ini kan berat. Yang kedua, yang paling tinggi adalah bersabar menjauhi maksiat. Ini susah luar biasa. Jadi siapa yang kena banjir, kemudian sabar, ya Allah aku ridho kepada takdirmu, begini jalannya, aku sudah ikhtiar, insya Allah pahalanya 300 derajat. Jadi mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita nahan diri, ternyata dikasih musibah, ya insya Allah husnuzon kepada Allah, insya Allah Allah akan ganti semua yang kita alami kerugian dengan ganti yang berlipat-lipat. Banjir dan semua bencana memang bisa datang kapan saja. Maknai sebagai cobaan hidup selain ujian dari Yang Maha Kuasa. Jadi, serahkan semua keselamatan kepada Yang memberi hidup. Selebihnya, mari selalu berdoa agar bencana tidak datang dalam bentuk yang lebih menyengsarakan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.